Terima kasih, saya sudah diberi kesempatan untuk menjadi supervisor untuk coachingnya Pak Setia ya. Kalau saya membantu Pak Setia, nanti kompetensi apa yang mana yang harus saya observe? Oke, yang pertama ini untuk pengembangan kompetensi, melatih saya untuk membantu coaching dalam menyelesaikan permasalahan. Terus nanti hasilnya dari coaching itu bisa 100% paling tidak, kalau tidak ya nanti 90% permasalahan yang dihadapi coaching bisa berhasil. Iya, semoga seperti itu. Ya. Sudah ada persiapannya Pak? Insya Allah sudah ada. Tinggal nanti pelaksanaan coachingnya saja. Oke, ya. Terus bagian mana nanti yang harus saya amati ya Pak? Yang pertama dari alur cerita nanti mohon Ibu Hani bisa diamati mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Nanti mohon bisa diamati secara keseluruhan sehingga proses coachingnya itu nanti berjalan dengan lancar. Terus coachingnya juga nanti bisa berhasil dalam mengembangkan permasalahannya atau istilahnya bisa berhasil dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Oke, iya. Terus bagaimana penilaian Bapak terhadap apa yang akan kita kembangkan ini, Pak? Oke, nanti yang pertama otomatis Ibu Hani bisa menilai pelaksanaan saya sebagai coachnya dalam membantu menyelesaikan permasalahan coaching. Terus mohon nanti bisa dievaluasi, nanti bisa diperbaiki untuk kedepannya lebih baik. Saya harus juga seperti itu. Nanti setelah Pak Setia melakukan coaching, nanti ada pampulannya ya Pak. Oke, terima kasih. Bisa dilakukan sekarang Pak? Bisa dipanggil? Terima kasih Ibu Hani tadi sudah menguatkan saya untuk meng-coach teman saya untuk proses coachingnya. Ini akan kita laksanakan segera. Mohon Pak Wahyu Hardianto bisa kembali ke sini. Oke, terima kasih Pak An. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Setia. Alhamdulillah sehat. Pada hari Jumat ini kita bisa bertemu kembali. Tadi Pak An saya dengar ingin menemui di ruangan saya. Apakah ada yang mau diceritakan? Iya Pak Setia ini. Jadi ada beberapa permasalahan yang saya rasakan perlu untuk saya diskusikan dengan Pak Setia. Oh gitu. Oke. Apakah masalah itu sudah bisa diceritakan mulai dari sekarang? Iya Pak Setia. Jadi gini Pak Setia, saya kan jadi wali kelas 8 ya Pak. Kelas 8. Iya. Nah kebetulan saya dapat satu anak programnya Wonosobo, namanya adalah program ATS. Ya, anak tidak sekolah gitu. Nah jadi anak ini memang tidak sekolah dari awalnya, tapi karena kita mau menuntaskan pendidikan di Wonosobo ini, jadi Pak Bupati menyediakan beasiswa khusus untuk anak-anak yang tidak sekolah seperti itu. Nah, kebetulan masuk ke kelas saya, kemudian di kelas saya awal pertama minggu dia masuk terus Pak. Masuk terus awal minggu ya? Iya, awal pertama minggu MPLS itu dia masih masuk terus. Nah, tapi belakangan ini kok anaknya sudah mulai agak gimana ya, jadi nanti dalam satu minggu itu pasti ada paling tidak 2 hari itu tanpa keterangan tidak masuk ke sekolahan gitu ya. Nah jadi saya khawatirkan karena memang dari awal kan anak ini tidak berkeinginan untuk sekolah seperti itu, tapi karena kita harus mengikuti program pemerintah, jadi ya mau tidak mau kita bagaimana memotivasi anak untuk bisa masuk ke sekolah lagi seperti ini. Sudah 3 hari ini tanpa keterangan saja tidak masuk sekolah. 3 hari ini? Iya Pak. Iya. Oke, berarti mulai dari awal anak masuk di tahun pelajaran ini, itu kalau boleh tahu itu sudah berapa absen yang tidak hadir itu berapa kali ya? Kalau saya rekap sampai sekarang mungkin ada sampai sudah 11-an Pak. 11 kali ya? Iya, itu yang tanpa keterangan. Kalau ingin tahu Pak Wahyu, untuk anak tersebut itu anak perempuan atau laki-laki? Laki-laki Pak. Laki-laki. Iya, laki-laki. Pak Wahyu Hardianto, apakah anak tersebut sudah pernah Bapak tanyakan apa alasannya kok tidak pernah masuk sampai sering sekali itu? Kalau sama anaknya sendiri sih belum,
kalau sama anaknya kalau ditemui langsung itu sih belum ya Pak. Jadi saya belum pernah ke rumahnya langsung, tapi kita sudah berkomunikasi lewat WA karena kan Ya, betul. jadi lewat WA sudah agak intens juga. Ya, betul. Sama orang tua juga saya sudah. Juga iya, setiap pagi pasti saya laporan ke orang tua. Di rumah kan sama ibunya saja, jadi sama ibunya saja. Jadi saya WA-an sama ibunya, anak ini tadi sekolah nggak Bu, kok nggak sampai sekolahan. Nah, kata ibunya katanya anaknya sekolah, pamit sekolah Pak, tapi ternyata tidak sampai sekolah. Ya itu beberapa kali seperti itu, tapi beberapa kali juga katanya memang sakit di rumah, ya jadi dia tidak masuk ke sekolahan karena sakit, tapi bingung mau menitipkan suratnya lewat siapa seperti itu. Itu alasan juga ya? Iya. Yang alasan itu Pak. Jadi kalau boleh saya simpulkan Pak An ya, jadi dari anak yang tidak masuk sekolah atau anak tidak sekolah tersebut sudah 11 kali sampai hari ini sudah 11 kali tidak masuk. Terus tadi Pak An juga sudah berkomunikasi dengan orang tuanya, anak tersebut juga sudah pernah ditanyakan alasannya ada yang sakit, terus mau menitipkan surat izin, tidak ada temannya untuk menitipkan, terus pamitnya sekolah, ternyata tidak sampai sekolah, gitu ya? Iya benar. Terus gini Pak An, kira-kira anak tersebut itu punya latar belakang bagaimana? Boleh tahu diceritakan? Jadi pernah saya ngobrol dengan anaknya itu karena suatu kasus pertama, suatu hari itu ada kasus dia itu minggat berarti bolos dari sekolah. Dia pagi sudah di pelajaran saya, pas saya masuk itu ada, tetapi jam ketiga itu tidak kelihatan lagi. Kelihatannya. Nah, guru yang selanjutnya